Nama saya Ahmad Fikri, NIM E2019-2219. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain. Khususnya, perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional, tidak juga terlibat pinjam-meminjam secara internasional. Perekonomian tertutup artinya tidak mengenal hubungan luar negeri, sehingga tidak ada kegiatan ekspor-impor. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Jadi, perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang melibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Terkait dengan model fungsi konsumsi, muncul pandangan Keynes. Yang pertama, fungsi Modigliani dengan hipotesis daur hidup. Modigliani menekankan bahwa tingkat pendapatan seorang bervariasi secara sistematis selama kehidupan dan tabungan dapat menggerakkan pendapatan dari masa hidupnya. Dan yang kedua, Milton Friedman dengan hipotesis pendapatan permanen. Pendapatan merupakan penjumlahan antara pendapatan permanen ialah bagian pendapatan yang diharapkan orang untuk terus bertahan di masa depan. Dan yang ketiga yaitu perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Pengertian dari ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional adalah analisa pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian ke dalam tiga pelaku utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Adanya unsur pemerintah menimbulkan dua konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah, dan dari sudut pemerintahan memunculkan komponen pajak. Tentunya hal ini menyebabkan berkembangnya perhitungan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut pengeluarannya. Pada perekonomian tertutup dengan dua sektor pendapatan nasional sama dengan pendapatan disposable. Dengan adanya unsur pajak, maka pendapatan disposable menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dengan berkurangnya pendapatan disposable tentunya akan mengurangi pula tingkat konsumsi, seterusnya akan mengurangi tingkat tabungan. Untuk melihat sampai sejauh mana pajak dapat mempengaruhi konsumsi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan pajak yang dikenal, yaitu yang pertama pengaruh pajak tetap, yaitu besaran pajak yang jumlahnya sama pada berbagai tingkat pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi dan tabungan. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu besaran pajak yang ditentukan dengan persentase tertentu dari tingkat pendapatan terhadap tingkat konsumsi dan tabungan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.